Desa Sukamukti selalu tampak tenang dari luar, dikelilingi hutan pinus yang menjulang tinggi dan hamparan sawah luas yang hijau. Desa ini seperti surga kecil di kaki gunung. Udaranya sejuk, suara burung terdengar tiap pagi, dan aroma tanah basah selalu menemani setiap langkah. Tapi ada satu hal yang bikin Sukamukti beda dari desa lain, kabutnya. Setiap pagi, bahkan kadang sore dan malam, kabut turun begitu tebal sampai jarak 1 meter aja. Udah nggak kelihatan jelas. Penduduk sudah terbiasa hidup di bawah kabut. Mereka bilang kabut itu bagian dari berkah alam, karena bikin udara sejuk dan tanaman subur. Tapi orang tua-tua di sana punya cerita lain. Mereka bilang kabut itu bukan sekadar uap air dari gunung. Kabut ikuti Raile, kata Mbah Sarip suatu sore, waktu ia duduk di lincak depan rumahnya sambil nyeruput kopi. Tirai antara nedonya awake dewe karo donya liane. Artinya, kabut itu tirai antara dunia manusia dan dunia lain. Anak-anak muda sering cuma senyum kalau dengar cerita begitu. Tapi di Sukamukti nggak semua hal bisa dijelasin logika. Beberapa warga bilang, kalau kamu nekat keluar rumah pas kabut paling tebal, biasanya menjelang subuh, kadang kamu bisa dengar suara orang manggil dari kejauhan. Suaranya halus pelan dan seolah akrab banget, seperti suara ibu atau teman dekat. Tapi waktu kamu jawab atau nyamperin, nggak ada siapa-siapa. Cerita-cerita semacam itu udah turun-temurun di desa. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi satu hal yang semua orang tahu, jangan pernah keluar rumah sendirian waktu kabut turun terlalu pekat. Karena katanya kabut bisa gandol, bisa nempel di tubuhmu, dan menarikmu ke tempat yang bukan dunia ini. Beberapa bulan terakhir desa Sukamukti tiba-tiba berubah. Ada beberapa warga yang tadinya hidup pas-pasan, tiba-tiba jadi kaya raya. Contohnya Pak Samin. Dulu dia cuma petani biasa, rumahnya kayu, motornya pun tua. Tapi sekarang, rumahnya udah 2 lantai. Ada mobil parkir di depan dan istrinya pakai emas di mana-mana. Lalu ada juga Bu Marni, yang dulu jual gorengan di pasar. Sekarang katanya punya sawah sampai 3 hektar. Orang-orang desa cuman bisa geleng kepala, heran. Di warung kopi Pak Darto, tempat nongkrongnya warga tiap malam, topik itu selalu jadi pembicaraan. Kok bisa ya, cepat banget? Tanya Tono sambil menyeruput kopi. Panen cuma sekali, langsung kaya. Sawahnya subur banget. Padahal pupuk aja dia beli seadanya. Wong kowe orang ngerti, sahut Jaya yang lebih tua sedikit. Aku dengar dari orang, katanya Pak Samin sempat pergi ke hutan pas malam Jumat Kliwon. Nggak tahu ngapain, tapi sejak itu hidupnya berubah. Paling juga cari tanaman obat, sela yang lain, tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat hilang begitu Pak Darto, pemilik warung, ikut nimbrung. Dulu mbahku pernah bilang, katanya pelan, kalau ada orang pergi ke hutan tengah kabut, terus pulang bawa kekayaan, itu bukan rezeki biasa. Itu gaweane makhluk sing ora kasat mata. Semua diam. Angin malam terasa dingin. Lampu petromak di warung berkerlap-kerlip. Dan dari luar, kabut mulai turun lagi. Arman, pemuda 25 tahun yang duduk di pojok, memperhatikan percakapan itu dengan wajah kosong. Panennya gagal 2 kali. Hutangnya menumpuk dan orang tuanya sakit. Uang tabungannya tinggal sedikit. Lemiat susi wanke, seperti Pak Samin. Tapi dari cerita-cerita itu, ia juga tahu, di Sukamukti nggak ada kekayaan yang datang tanpa sebab. Di rumahnya yang kecil di pinggir sawah, malam itu Arman duduk di teras sambil lihat kabut menyelimuti ladang. Suara jangkrik samar-samar terdengar. Dari kejauhan bunyi lonceng sapi menggema pelan, tapi yang bikin merinding ada suara lain. Seperti langkah pelan seseorang, tapi nggak terlihat siapa. Wong sapa kuwi, seru Arman, mencoba memberanikan diri, tapi nggak ada jawaban. Hanya kabut yang makin menebal. Ia menarik napas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Di dalam rumah ibunya sudah tidur. Lampu minyak bergoyang karena angin. Arman rebahan di tikar, tapi matanya nggak bisa terpejam. Ia terus mikirin kata-kata Jaya di warung, tentang orang yang pergi ke hutan dan balik-balik jadi kaya. Keesokan paginya, kabut belum juga hilang. Biasanya jam 8 matahari sudah mulai muncul. Tapi hari itu, sampai jam 10, semuanya masih putih abu-abu. Bahkan suara ayam pun terdengar aneh, seperti datang dari jauh. Arman keluar rumah membawa cangkul. Ia harus ke sawah meski kabut setebal itu. Langkahnya pelan, menyusuri jalan setapak yang basah. Tapi di tengah jalan, ia melihat sesuatu. Ada sosok berdiri di ujung sawah.
Dari jauh terlihat seperti orang tua, mengenakan baju hitam panjang. Diam saja menatap ke arahnya. Arman berhenti. "Pak Salmon?" Panggilnya, mencoba memastikan. Tapi sosok itu nggak bergerak. Arman melangkah pelan, tapi begitu kabut sedikit tersibak, sosok itu lenyap. Yang terisi hanya jejak kaki besar di tanah, seperti bekas telapak manusia. Tapi jari-jarinya panjang, seperti cakar. Sore harinya, kabar itu menyebar ke warga. Tapi anehnya, semua menganggapnya hal biasa. Di desa itu, kejadian ganjil memang sering terjadi, dan orang sudah lelah mencari penjelasan. "Sing penting ora ganggu, wes," kata Bu Marni sambil menutup pintu warungnya lebih cepat dari biasanya. Namun sejak sore itu, Arman mulai merasakan perubahan kecil di rumahnya. Di dapur, benda-benda sering jatuh sendiri. Di malam hari, ia sering dengar suara orang berbisik di belakang rumah, seperti sedang menyebut namanya pelan-pelan. "Arman!" Suaranya panjang dan berat seolah berasal dari balik kabut. Dia coba tanya ke ibunya, tapi ibunya cuma bilang, "Ora usah dipikir, nah, mungkin cuma angin." Tapi Arman tahu itu bukan angin. Suatu malam, ketika desa sudah sepi dan kabut turun begitu tebal, sampai lampu minyak di rumahnya nyala samar, terdengar suara ketukan di pintu. Cok, cok, tok, pui pelan tapi teratur. Arman ragu mau buka, tapi suara itu terus berulang makin keras. Akhirnya ia memberanikan diri. Saat pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Hanya amplop coklat di tanah. Tangannya gemetar waktu mengambilnya. Di dalam amplop itu ada uang banyak terikat rapi. Tidak ada nama, tidak ada surat. Ia sempat berpikir ini mungkin lelucon. Tapi siapa yang bercanda dengan uang sebanyak itu? Sejak malam itu mimpi-mimpi Arman jadi aneh. Ia sering mimpi berjalan di hutan berkabut. Dalam mimpi itu selalu ada suara yang sama, berbisik lembut. "Datanglah ke tengah kabut, Arman. Rejekimu sudah menunggumu." Kadang ia lihat bayangan taring hitam di antara pepohonan. Dan anehnya, setiap kali bangun dari mimpi itu, tubuhnya selalu kedinginan, seolah ia benar-benar baru pulang dari luar rumah. Hari demi hari, kabut di Sukamukti terasa semakin tebal. Bahkan warga yang biasanya berani pun mulai takut keluar malam. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah hutan. Kadang seperti orang tertawa, kadang seperti tangisan panjang. Waktu itu, Pak Ustadz desa pernah bilang di masjid, "Kita ini sedang diuji. Jangan tergoda dengan harta yang datang tiba-tiba. Setan kadang nyamar jadi rejeki." Tapi kata-kata itu hanya didengar segelintir orang. Yang lain sibuk menghitung hasil panen mereka yang tiba-tiba melimpah. Arman makin bingung. Hatinya bergejolak antara takut dan penasaran. Amplop uang itu masih dia simpan di bawah tikar. Setiap kali lihat, jantungnya berdebar aneh. Rasanya seperti uang itu hidup. Kadang waktu malam kalau semua sepi, ia bisa dengar suara dari dalam tikar seperti bisikan lembut. "Gunakan aku, nanti kau lihat hasilnya." Malam itu, kabut datang lebih cepat dari biasanya. Angin diam. Anjing-anjing desa nggak menggonggong sama sekali. Seolah semua makhluk tahu sesuatu sedang bergerak di antara mereka. Dari kejauhan terlihat cahaya merah samar di balik pepohonan, seperti obor, tapi cahayanya tidak stabil. Arman berdiri di teras memandangi arah cahaya itu. Entah kenapa hatinya merasa terpanggil. Ia tahu seharusnya dia masuk dan berdoa, tapi langkah kakinya justru maju, menembus kabut yang makin tebal. Setiap langkah yang diambil terasa berat, tapi di telinganya, bisikan itu makin jelas. "Ayo Arman, rejekimu wis nyedek." Dan malam itu, kabut di Sukamukti seolah hidup. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Suara jangkrik berhenti serempak, dan udara berubah dingin sampai menusuk tulang. Tidak ada yang tahu kemana Arman pergi malam itu, karena esok paginya, hanya jejak kakinya yang tersisa di jalan setapak, jejak yang mengarah ke hutan, lalu berhenti di tengah kabut pekat yang tak pernah benar-benar hilang. Sejak hari itu, warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Arman pergi merantau, ada juga yang bilang ia diundang. Tapi satu hal yang semua sepakat, setiap kali kabut turun paling tebal, kadang dari arah sawah terdengar suara seseorang memanggil pelan. "Pak, Semin!" Disusul tawa pelan yang bergema panjang di antara pohon pinus. Dan dari kejauhan, di balik kabut putih itu, kadang tampak bayangan seseorang berdiri sendirian, diam, memandangi desa yang tenang tapi menyimpan rahasia kelam. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Kabut mulai turun sejak maghrib, menutup sebagian jalan desa Sukamukti. Lampu-lampu rumah warga tampak samar, seperti titik cahaya kecil di tengah selimut putih yang tebal. Arman duduk sendirian di warung kopi Pak Darto, tempat yang jadi satu-satunya tempat terang di tengah malam berkabut itu. Warung itu sederhana, cuman berdinding kayu dan beratapkan seng. Asap kopi dan aroma rokok bercampur jadi satu. Biasanya ramai dengan suara tawa warga yang nongkrong. Tapi malam itu, cuman Arman dan satu orang tua yang duduk di pojok, sibuk memandangi cangkir kopinya sendiri. Arman menatap kosong ke arah luar. Hujan baru saja reda, dan suara tetesan air masih terdengar dari atap seng. Ia baru saja menjual sebagian barang di rumah, buat nutup utang pupuk yang belum lunas. Panennya gagal 2 kali. Tanah kering, hama menyerang, dan sekarang tabungan habis. Yang memijit pelipis menatap gelas kopinya yang udah setengah dingin. Hidupku kok begini terus ya, gumamnya pelan. Rejeki kira teka-teka, malah musibah wae sing teka. Rezeki tak datang-datang, malah musibah yang selalu datang. Pak Darto, yang sedang menyapu di dekat tungku, hanya menatap sebentar. Sabar man, wong sabar mesti ana gantine, katanya singkat sebelum masuk ke belakang. Saat itulah Arman sadar kalau di pojokan warung duduk seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan jaket hitam lusuh. Wajahnya sebagian tertutup topi lebar, dan dari posisinya hanya dagu dan sedikit mulut yang terlihat. Tangannya panjang, jarinya kurus dan kukunya agak hitam. Ia menatap Arman dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan orang asing biasa, tapi seperti sudah mengenalnya lama. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu lagi pusing ya?" Suaranya pelan, serak, tapi jelas. Arman mengangguk pelan. "Ya beginilah Pak, panen gagal, utang numpuk. Hidup di desa kalau nggak punya hasil mau makan apa?" Pria itu mencondongkan badan sedikit ke depan. "Kalau kamu mau kaya, mau semua kesusahan itu hilang, sebenarnya gampang." Arman menatapnya ragu. "Maksudnya?" Pria itu menatap langsung ke matanya. "Ikut aku malam Jumat nanti, ke tengah hutan. Nanti kamu akan tahu caranya, tapi..." Ia berhenti sejenak lalu tersenyum kecil. "Yang kamu kasih lebih besar dari yang kamu terima." Arman menatap lama, menunggu kelanjutan kata-katanya, tapi pria itu diam. Dia kembali meneguk kopi yang sudah dingin, lalu berdiri. Gerakannya tenang tapi aneh. Tidak terdengar langkah sama sekali saat ia berjalan keluar warung. Padahal lantai warung dari papan kayu, biasanya setiap langkah berbunyi krek, krek. Tapi pria itu pergi begitu saja tanpa suara. Arman melongok keluar, mencoba melihat ke arah jalan. Tapi yang tampak cuma kabut tebal. Tak ada jejak kaki, tak ada bayangan siapapun. Jun hanya diam dan dingin. Dia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Paling orang lewat aja, pikirnya. Tapi anehnya, aroma aneh seperti tanah basah bercampur darah masih tercium dari tempat duduk pria tadi. Waktu pulang, kabut makin pekat. Arman jalan pelan, menuntun sepedanya di jalan sempit menuju rumah. Sepanjang perjalanan rasanya seperti ada yang ngikutin dari belakang. Setiap kali ia berhenti, suara langkah itu juga berhenti. Waktu ia menoleh, cuma kabut putih pekat yang bergoyang perlahan. Sampai akhirnya di depan rumahnya sendiri, ia menemukan sesuatu yang bikin darahnya dingin. Tepat di depan pintu, tergeletak amplop coklat agak basah. Tidak ada nama, tidak ada tulisan apapun. Hanya amplop lusuh yang tampak kotor di pinggirannya. Ia membungkuk dan mengambilnya. Isinya berat. Waktu dibuka, matanya membesar. Di dalamnya ada uang, lembaran 50 ribuan yang diikat rapi. Ia cepat menghitung dan jumlahnya kira-kira 2 juta lebih. Jantung Arman berdetak cepat. Dia mau nasib sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Tidak mungkin ada orang yang meninggalkan uang sebanyak ini tanpa alasan. Ia masuk rumah, mengunci pintu, lalu duduk di lantai. Uang itu ia taruh di depan. Rasanya campur aduk antara senang, takut, dan bingung. "Sopo sing ngasih iki?" kumamnya. "Siapa yang kasih ini?" Malam itu Arman tak bisa tidur. Dewi bolak-balik ditikar, pikirannya tak tenang. Uang itu ia simpan di bawah bantal, tapi setiap kali matanya terpejam, wajah pria asing di warung itu muncul lagi di pikirannya. Senyum tipisnya, suara seraknya, dan kalimat itu, "Yang kamu kasih lebih besar dari yang kamu terima." Sekitar tengah malam ia mendengar suara di luar rumah. Seperti langkah kaki pelan yang mengelilingi rumahnya.
Ia menahan napas, mencoba tak bersuara. Lalu terdengar lagi. Kali ini suara seseorang bersenandung pelan. Nadanya aneh, seperti lagu kuno tanpa lirik yang jelas. Arman menatap pintu, tangannya gemetar. Gusti, bisiknya pelan. Iki opo tuh? Tuhan, ini apa sih? Suara itu berhenti tiba-tiba. Hening total. Tapi dari selapapan dinding, ia melihat bayangan hitam besar lewat di luar. Bentuknya seperti manusia, tapi tinggi sekali. Dan gerakannya lambat. Arman menutup wajahnya dengan selimut. Tak lama kemudian ia tertidur dalam ketakutan. Pagi harinya ia bangun dengan tubuh letih. Tapi anehnya di meja dapur ada sekeranjang hasil panen. Jagung, padi, mie, dan sayur segar. Padahal malam sebelumnya ia tidak punya apa-apa. Ibunya yang baru bangun heran bukan main. Iki sopo sing ngasih? Tanyanya. Arman cuma menggeleng. Dia tahu jawabannya tapi tak berani bilang. Hari-hari berikutnya, rezekinya seolah mengalir begitu saja. Ada yang datang beli gabah, padahal ia tak punya stok. Ada orang yang tiba-tiba bayar utang lama. Bahkan ayamnya yang dulu sakit sekarang bertelur banyak sekali. Semua terasa ajaib, tapi tiap malam ia selalu mimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di tengah hutan berkabut. Di depan, ada cahaya merah samar. Dan suara serak pria itu membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan lupa janjimu, Arman. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan dari luar jendela selalu terdengar suara langkah orang lewat pelan. Kadang disusul aroma anyir, seperti darah segar. Sampai suatu malam, ia memutuskan kembali ke warung itu. Ia ingin memastikan siapa pria itu, dan apa maksud dari janji yang ia sebut. Warung Pak Darto tampak sepi. Kabut mulai turun. Di dalam cuman ada suara kipas tua yang berderit. Arman duduk di tempat yang sama seperti dulu. Pak Darto keluar dari dapur. Sendirian, man. Malam-malam begini? Tanyanya. Iya, Pak. Saya mau nanya. Kemarin saya ketemu orang di sini. Pakaian hitam, topi lebar. Bapak tahu dia siapa? Pak Darto berhenti sebentar, alisnya mengerut. Orang hitam? Di sini, kapan? Malam Selasa kemarin, jawab Arman. Wajah Pak Darto tiba-tiba berubah pucat. Malam Selasa? Ia menggeleng cepat. Warung ini tutup malam itu, man. Saya nggak buka. Saya ke rumah adik saya di dusun bawah. Nggak ada siapa-siapa di sini. Arman menelan ludah. Tapi saya lihat jelas, Pak. Saya ngobrol sama dia. Pak Darto hanya menatap lama, lalu pelan-pelan berkata, kalau kamu yakin ngobrol sama orang itu di sini, berarti yang kamu temui bukan manusia. Ucapannya menggema di kepala Arman sepanjang perjalanan pulang. Kata-kata itu terasa berat menekan dadanya. Di rumah, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma kebetulan, halusinasi karena stres. Tapi malam berikutnya, hal-hal aneh mulai datang lagi. Lampu minyak di kamarnya sering mati sendiri. Dinding bergetar pelan seperti ada yang mengetuk dari luar. Di sawah setiap pagi ia temukan bekas jejak kaki besar yang nggak tahu milik siapa. Dan yang paling menakutkan pada hari Kamis malam, tepat 1 hari sebelum malam Jumat, ia menemukan simbol aneh di pintu rumahnya. Goresan merah seperti darah membentuk bentuk segitiga terbalik. Di tengahnya ada gambar taring panjang. Ia hampir roboh melihatnya. Tapi di bawah simbol itu ada tulisan samar, tepati janji. Sejak itu pikirannya makin kacau. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali menutup mata, suara serak itu muncul lagi. Malam Jumat, tengah hutan. Aku menunggumu. Ibunya yang melihat perubahan Arman mulai khawatir. Nak, kowe sakit? Nak, kamu sakit? Tapi Arman hanya diam, menatap kosong keluar jendela yang dipenuhi kabut. Ia tak berani cerita, hari berganti cepat. Kamis malam datang. Udara jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun dari arah gunung, menutupi hampir seluruh desa. Dari kejauhan suara gamelan sayup-sayup terdengar. Padahal tak ada hajatan siapapun malam itu. Arman duduk di tepi ranjang. Uang di amplop coklat itu ia pegang erat. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu malam ini malam yang dijanjikan. Tapi di satu sisi ia takut. Takut kalau benar ada sesuatu yang menunggunya di hutan. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan membuat langkahnya berat, tapi pasti. Dia mengambil jaket, mengenakan sandal, dan keluar rumah pelan-pelan tanpa membangunkan ibunya. Kabut menyambutnya dengan dingin yang menusuk tulang. Di jalan setapak menuju hutan, udara benar-benar sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar di tanah basah.
Tapi di antara kabut, samar-samar terdengar bisikan halus seperti orang menyebut namanya. Arman! Ia berhenti menoleh. Tak ada siapa-siapa. Lalu dari jauh, tampak cahaya merah redup di antara pepohonan. Ia tahu, di sanalah pria itu menunggunya. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Arman akan benar-benar melihat wajah di balik topi lebar itu. Wajah yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Malam itu, kabut menutup seluruh desa. Tak ada yang tahu kemana Arman pergi. Tapi beberapa warga yang masih terjaga bersumpah, mereka mendengar suara dari arah hutan. Suara seperti orang tertawa, disusul jeritan singkat yang langsung lenyap di telan kabut. Dan di pagi harinya, di depan rumah Arman, kembali tergeletak amplop coklat. Tapi kali ini bukan berisi uang. Hanya sehelai bulu hitam besar, kaku, dan di ujungnya masih meneteskan darah segar. Malam Jumat datang dengan sunyi yang aneh. Langit hitam legam, bulan tertutup awan tebal, dan kabut mulai turun jauh lebih cepat dari biasanya. Desa Sukamukti seakan diselimuti sesuatu yang hidup, angin berhenti, jangkrik diam, bahkan suara air sungai kecil di dekat sawah pun seperti lenyap. Arman berdiri di depan rumahnya, menatap jalan setapak yang menuju ke arah hutan. Di tangannya ia menggenggam amplop coklat yang dulu pertama kali muncul di depan pintu rumahnya. Entah kenapa, malam itu amplop itu terasa berat sekali, seperti ada beban yang ikut di dalamnya. Hatinya berdebar keras. Dia tahu inilah malam yang disebut oleh pria asing itu. Ya, tidak sendiri. Dari arah timur desa, terlihat 3 bayangan lain berjalan pelan menuju arah yang sama. Ketiganya adalah warga yang akhir-akhir ini juga mendadak kaya. Ada Pak Samin, Bu Marni, dan satu lagi, pemuda bernama Gito, teman masa kecil Arman. Mereka bertemu di ujung jalan desa tanpa banyak bicara. Hanya saling pandang, lalu mengangguk pelan. "Wiswayahe," kata Pak Samin lirih, suaranya hampir tak terdengar. Sudah waktunya. Tanpa sepatah kata pun mereka mulai berjalan, menyusuri jalan kecil menuju hutan. Jalan itu jarang dilewati siapapun bahkan di siang hari. Pohon pinus di kiri kanan menjulang tinggi. Rantingnya menunduk seperti tangan-tangan tua yang siap meraih siapapun yang lewat. Kabut begitu tebal sampai kaki mereka sendiri pun nyaris tak kelihatan. Arman menelan ludah. Setiap langkah terasa seperti menuju tempat yang tidak seharusnya. Tapi di dalam hatinya suara kecil terus membisikkan, "Kamu cuma ingin kaya, cuma itu. Semua ini demi keluarga." Dari kejauhan terdengar suara aneh seperti bunyi gamelan pelan, tapi nadanya tidak teratur. Suara itu datang dari arah dalam hutan. Semakin lama semakin jelas. Mereka berjalan mengikuti suara itu, dan semakin jauh mereka masuk, udara terasa makin dingin. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul pemandangan yang membuat mereka semua berhenti. Di depan mereka ada lingkaran besar dari batu-batu hitam, disusun rapi membentuk pola. Di tengah lingkaran itu ada sesajen, darah ayam segar yang masih menetes, bunga 7 rupa, dupa yang masih menyala, dan satu benda aneh, taring hitam sebesar jempol orang dewasa. Ujungnya tajam dan berkilat samar di bawah cahaya obor. Dari kabut yang lebih tebal di belakang batu, perlahan muncul sosok pria berpakaian hitam lusuh itu. Topinya masih menutupi sebagian wajahnya, tapi kali ini matanya terlihat jelas, merah, berkilau, seperti bara api yang menyala di dalam kabut. Ia berjalan pelan ke tengah lingkaran batu, lalu berhenti di depan taring hitam itu. Suaranya berat, serak tapi tenang. "Kini taring iblis," katanya perlahan, "dari makhluk yang dulu dikurung di bawah tanah gunung ini. Siapapun yang menyentuhnya dan berjanji di depan darah ini akan mendapat kekayaan. Tapi ingat, yang kamu kasih lebih besar dari yang kamu terima." Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin sekali. Napas keluar seperti asap. Dupa di tengah lingkaran berkobar sendiri padahal tak ada angin. Gito melangkah mundur, wajahnya pucat. "Pak, iki beneran tah? Ora bahaya toh?" "Pak, ini beneran? Nggak bahaya kan?" Pria itu menatapnya dengan senyum tipis. "Kalau kamu takut, jangan masuk lingkaran ini. Tapi ingat, yang ragu tak akan diberi rejeki." Pak Samin malah melangkah lebih dulu. Dengan tangan gemetar ia menyentuh taring hitam itu. Wajahnya tegang, tapi begitu jari-jarinya menyentuh ujung taring, matanya memejam dan napasnya berat. Darah ayam di tanah mendadak menyala merah terang seperti bara. "Sekarang giliranmu," pria itu berkata. Matanya menatap Arman. Arman menatap taring itu.
Dalam hatinya, ada perasaan takut yang luar biasa, tapi juga rasa penasaran yang tak bisa dilawan. Ia teringat wajah ibunya, rumah yang hampir roboh, utang yang menumpuk. Ia berpikir, mungkin ini satu-satunya jalan. Dengan tangan gemetar, ia maju dan berjongkok di depan taring itu. Saya ingin kaya, katanya pelan. Apapun harganya. Begitu ujung jarinya menyentuh taring itu, kabut di sekitar mereka berputar hebat seperti pusaran air. Suara bisikan mulai terdengar, bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Seolah ratusan orang berbisik bersamaan. Bisikan itu keras, namun tidak jelas seperti doa dari dunia lain. Angin berhembus kencang, membuat obor mereka padam seketika. Dalam gelap, hanya cahaya merah dari darah di tanah yang masih menyala. Di antara bisikan itu, ada suara lain yang lebih dalam, seperti datang dari bawah tanah. Janji sudah diucap, darah sudah diterima. Tanah di bawah mereka bergetar pelan. Dari dalam tanah muncul asap hitam yang pekat. Bau belerang dan amis darah menyebar cepat. Arman menatap ke bawah, dan ia melihat sesuatu bergerak di dalam tanah. Seperti urat hitam yang berdenyut pelan, menjalar ke arah kakinya. Ia ingin mundur, tapi kakinya terasa berat. Kito di belakangnya menjerit pelan. Kakiku, panas man. Tubuhnya gemetar hebat. Pria berpakaian hitam itu hanya berdiri tenang, menatap mereka tanpa ekspresi. Sudah terlambat untuk mundur, katanya dingin. Kalian sudah dipilih. Sekejap kemudian terdengar suara seperti retakan keras dari tanah. Disusul suara teriakan panjang dari arah dalam hutan. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu berat, terlalu panjang. Dan terdengar seperti keluar dari perut bumi. Arman menutup telinganya. Tapi suara itu menembus pikirannya. Dalam kegelapan kabut ia melihat sesuatu. Dua mata besar menyala merah, muncul dari dalam tanah. Sekilas terlihat bayangan kepala besar dengan taring hitam panjang, bergerak cepat lalu menghilang. Setelah itu, hening total. Angin berhenti. Kabut perlahan menipis. Mereka semua berdiri dengan tubuh gemetar. Wajah pucat, taring hitam di tengah lingkaran batu kini lenyap, hanya menyisakan bekas seperti jejak cakar terbakar di tanah. Pria berpakaian hitam itu menunduk sebentar, lalu berkata pelan, rezeki kalian akan datang mulai esok. Tapi ingat, setiap bulan kabut akan datang menagih. Arman ingin bertanya, tapi pria itu sudah menghilang. Benar-benar hilang di depan mata mereka, seolah menembus kabut. Hanya tersisa bau busuk dan dingin yang menusuk tulang. Mereka semua pulang tanpa bicara. Langkah mereka berat, seperti baru berjalan jauh berhari-hari. Begitu sampai di pinggir desa, ayam sudah berkokok. Padahal baru beberapa jam saja mereka pergi. Arman masuk rumah pelan-pelan. Ibunya masih tidur, tak menyadari apapun. Dia menatap tangannya yang tadi menyentuh taring itu. Ada bekas garis hitam halus di telapak tangannya, seperti urat yang muncul ke permukaan kulit. Ia menggosoknya tapi tidak hilang. Hari berikutnya, hal aneh mulai terjadi. Sawah Arman yang tadinya kering, tiba-tiba hijau dan subur dalam semalam. Widi mengalir dari parit yang dulu kering bertahun-tahun. Tanaman tumbuh cepat. Dalam seminggu, hasil panen Arman melebihi seluruh warga desa. Ia menjual sebagian dan langsung punya uang banyak. Orang-orang mulai kagum. Wah, Arman ketularan rezekinya Pak Samin, kata warga lain. Tapi Arman tidak merasa tenang. Setiap malam, ia selalu terbangun karena suara-suara aneh di luar rumah. Kadang seperti langkah kaki besar yang berjalan pelan di pekarangan. Kadang seperti suara seseorang bernafas berat di dekat jendela. Pernah suatu malam ia terbangun dan melihat bayangan tinggi di luar jendela. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Tapi waktu dia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Ia mencoba berpikir positif, tapi makin lama makin aneh. Seekor ayam tiba-tiba mati dengan tubuh hangus padahal tidak ada api. Air sumur berubah agak keruh dan berbau besi. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap malam Jumat, kabut di sekitar rumahnya selalu lebih tebal dari tempat lain. Pak Samin dan Bu Marni juga mulai menghindari orang-orang. Mereka jarang keluar rumah. Suatu hari, Arman memberanikan diri menemui Pak Samin untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi begitu sampai di rumahnya, Arman terkejut. Pintu rumah Pak Samin terbuka sedikit. Di dalam bau busuk menyengat. Ia memanggil pelan, Pak Samin. Tak ada jawaban. Waktu ia mendorong pintu, terlihat Pak Samin duduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding.
Matanya merah, kulit wajahnya pucat seperti kertas dan di lehernya ada bekas garis hitam yang berputar seperti tali. "Pak, kenapa, Pak?" tanya Arman gemetar. Pak Samin menoleh pelan, suaranya berat dan serak. "Dia datang setiap malam Jumat. Dia menagih. Aku sudah terlambat." Setelah itu tubuhnya jatuh ke depan. Tia Arman menjerit dan mundur. Tapi sebelum ia keluar, ia melihat di dinding rumah itu tergores jelas simbol taring hitam yang sama seperti yang dulu ia lihat di tanah ritual. Ia berlari pulang dengan napas terengah. Dalam hatinya ia sadar sesuatu sudah salah besar. Tapi malam itu, lagi-lagi kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan terdengar suara bisikan yang familiar. Suara pria berpakaian hitam itu. "Janji harus ditepati, Arman. Taring itu sudah mengenalmu." Arman menutup telinga. Tapi bisikan itu tidak hilang, malah makin dekat. Di luar rumah, terdengar suara langkah berat yang menekan tanah pelan-pelan, seperti sesuatu yang besar sedang berjalan di antara kabut. Dan malam itu, di bawah kabut yang menyelimuti Sukamukti, terlihat bayangan hitam besar berjalan menuju rumah Arman. Dengan mata merah menyala dan taring panjang meneteskan darah segar. 3 hari setelah malam ritual itu, hidup Arman berubah total. Sawah yang dulu kering dan penuh ilalang, mendadak hijau lebat. Jagung tumbuh tinggi, padi menunduk berat karena isinya padat sekali. Bahkan ikan di kolam belakang rumah yang dulu tinggal 1-2 ekor, sekarang entah dari mana jadi puluhan. Orang-orang yang lewat depan rumahnya selalu melirik, kagum dan sedikit iri. "Wah, Arman saiki rezekinya lancar." "Yo," kata Pak RT waktu lewat. "Sekarang rezekinya lancar ya?" Arman cuma tertawa kecil. Dalam hati ia pun heran. Semua ini terasa tidak masuk akal. Tapi siapa yang mau menolak rezeki seperti ini? Beberapa hari kemudian Arman menjual hasil panennya ke kota. Duitnya banyak banget, sampai bisa beli mobil bekas warna perak yang sering ia lihat di brosur. Waktu mobil itu dibawa pulang, hampir 1 desa keluar rumah untuk melihat. "Wah, luar biasa, Man," kata Bulura sambil menepuk bahunya. "Padahal dulu kamu sempat susah banget ya." Arman cuma senyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa yang aneh. Seperti perasaan seseorang yang tahu ada hal besar yang belum dibayar. Malam pertama setelah ia beli mobil itu, Arman nggak bisa tidur. Dari dapur terdengar suara aneh. Bukan suara tikus, bukan suara angin. Tapi langkah berat, seperti kaki hewan besar yang sedang melangkah pelan. Tok, tok, tok. Suara itu berpindah-pindah, kadang ke arah pintu belakang, kadang ke dekat kamar mandi. Awalnya Arman diam saja, mengira itu cuma halusinasi. Tapi setelah 3 malam berturut-turut, suara itu makin jelas. Tugibekan, malam keempat, dia sempat mendengar suara bisikan dari dapur. Pelan tapi jelas sekali, seperti suara orang tepat di belakang telinganya. "Bayar utangmu." Arman langsung duduk dari tempat tidur. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap istrinya, Sari, yang juga terbangun. "Kamu dengar nggak?" tanya Arman pelan. Sari menatapnya bingung. "Dengar apa, Man?" Suara. "Kayak ada yang manggil." Sari menggeleng. Enggak ada apa-apa. Udah tidur lagi, mungkin kamu kecapekan." Tapi sebelum mereka sempat rebahan lagi, dari dapur terdengar suara benda jatuh keras, seperti piring pecah. Sari langsung menjerit kecil. Mereka berdua lari ke dapur. Tapi saat sampai di sana, semua piring masih utuh, tidak ada apa-apa. Hanya saja udara di dapur terasa dingin sekali, dan tercium bau amis yang menusuk hidung, seperti darah. Sari memeluk lengan suaminya erat-erat. "Aku nggak nyaman, Man. Rasanya oma iki ora kayak biasane. Rasanya rumah ini nggak seperti biasanya." Arman menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri. "Sudah, Sar, mungkin cuma tikus. Nanti aku pasang perangkap." Tapi malam-malam berikutnya malah lebih parah. Suara langkah itu kini bukan cuma di dapur, tapi sampai ke ruang tamu. Kadang seperti hewan besar yang berjalan di langit-langit. Kadang terdengar seperti seseorang menggaruk dinding kamar. Pernah suatu kali, Sari yang sedang menidurkan anaknya melihat bayangan besar lewat di depan pintu kamar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, warnanya hitam pekat dan matanya merah menyala. Sari menjerit kencang. Arman langsung berlari, tapi waktu pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau amis yang makin kuat dan dingin yang menyelimuti ruangan. Sejak malam itu anak mereka Lala sering sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter di kota bilang hasil pemeriksaannya normal.
Kadang Lala terbangun tengah malam, menunjuk ke arah sudut kamar sambil bilang, "Ayah, ada yang lihatin Lala." Matanya merah. Arman mulai gelisah, tapi ia berusaha menyangkal. Ia berpikir mungkin ini cuma kebetulan, mungkin semua ini efek dari stres dan kecapean kerja. Tapi semua itu mulai terasa salah ketika ia mendengar kabar dari tetangga lain. Bu Marni, yang dulu ikut ritual bersama dia, ditemukan di belakang rumahnya dalam keadaan aneh. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan di dadanya ada bekas goresan seperti cakar panjang. Warga bilang, malam sebelumnya mereka mendengar suara jeritan dari rumah Bu Marni. Tapi waktu mereka datang, rumahnya sudah sepi dan tertutup kabut tebal. Pak RT bilang ke warga, mungkin beliau kena serangan jantung. Tapi semua orang tahu, goresan di dadanya bukan bekas jatuh atau kecelakaan. Terlalu rapi, terlalu dalam, seperti bekas sesuatu yang memang sengaja meninggalkan tanda. Kabar itu bikin Arman makin takut. Ia teringat kata-kata pria berpakaian hitam waktu itu. Yang kamu kasih lebih besar dari yang kamu terima. Satu malam, Arman duduk di ruang tamu sendirian. Sari dan anaknya sudah tidur. Lampu sengaja dimatikan. Hanya cahaya redup dari senter di meja. Dia menatap uang hasil panen yang tersimpan di dalam kotak kayu. Jumlahnya banyak sekali, tapi entah kenapa uang itu kini terasa dingin dan berat di tangan. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara orang tertawa pelan. Suara itu serak, berat, seperti tertahan dari dalam dada. Arman berdiri pelan dan menatap keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang menggantung di halaman. Tapi dari dalam kabut itu, terlihat bayangan tinggi, berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap ke arah rumah Arman. Dari kejauhan, Arman bisa melihat dua mata merah menyala samar. Dan saat itu juga suara bisikan yang sama terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Bayar utangmu, Arman." Arman mundur pelan, napasnya berat. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar, tapi bayangan itu masih terlihat di balik kaca. Wajahnya samar, tapi terlihat jelas taring panjang yang meneteskan sesuatu gelap, seperti darah hitam. Keesokan paginya, Arman menemukan sesuatu di depan rumah. Seekor ayam miliknya mati tergantung di pagar bambu, dengan leher terbelah rapi. Di bawahnya ada bekas jejak besar seperti kaki hewan, tapi bukan jejak sapi atau kambing. Bentuknya seperti cakar, dan di tengahnya ada goresan lingkaran kecil seperti simbol. Warga yang lewat melihat itu langsung menutup mulutnya. "Wisman, ojo dicerita ke sapa-sapa," kata tetangganya Pak Darto. "Aku ngerti iki wis ora lumrah. Sudah Man, jangan ceritakan ke siapapun. Aku tahu ini nggak wajar." Arman hanya bisa mengangguk. Tapi malamnya, kejadian makin aneh. Di kamar Arman terbangun karena mendengar suara napas berat dari sudut ruangan. Dia menoleh pelan, mulai di sana di pojokan terlihat sesuatu. Sosok hitam, besar, tubuhnya seperti diselimuti asap. Matanya merah dan dari mulutnya menetes cairan hitam ke lantai. Sosok itu membungkuk, suaranya berat dan bergema di dalam kepala Arman. "Wes wayahe, Arman. Waktumu wis cedak. Sudah waktunya, Arman. Waktumu sudah dekat." Arman menjerit, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu semakin mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di lantai. Ketika jaraknya tinggal satu langkah, tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari musola desa. Sosok itu berhenti, menatap tajam ke arah Arman, lalu perlahan lenyap bersama kabut. Begitu bisa bergerak lagi, Arman langsung sujud sambil menangis. Ia sadar semua kekayaan ini bukan berkah, tapi kutukan. Sejak itu, ia berusaha mencari Pak Samin, berharap bisa mendapat jawaban. Tapi waktu ia datang ke rumahnya, rumah itu kosong. Hanya ada bau busuk dan suara lalat dari dalam. Di dinding ruang tamunya ada tulisan hitam besar seperti jelaga. Taring iblis sudah menagih. Arman merasa seolah dunia mulai menutup diri. Setiap kali kabut turun, udara di sekeliling rumahnya menjadi pekat dan berat. Anak-anak kecil enggan main di halaman depan, karena katanya mereka sering melihat orang tinggi berdiri di dekat pohon mangga. Bahkan, beberapa kali warga melihat Arman bicara sendiri di depan rumah tengah malam. Sari sudah tidak kuat. Jadi memohon pada suaminya untuk pergi dari desa. "Man, ayo pindah. Aku ora sanggup urip kayak ngene terus. Aku wedi, man, ayo pergi. Aku nggak sanggup hidup seperti ini."
Kau takut? Arman menggenggam tangannya. Aku juga takut, Sir. Tapi kita mau kemana? Aku nggak bisa ninggalin semua ini. Namun dalam hati, ia tahu, kalaupun mereka pergi sesuatu sudah menandainya. Sesuatu yang tidak akan berhenti sampai ia membayar utangnya. Malam berikutnya, kabut datang lebih tebal dari sebelumnya. Lebih tebal dari malam ritual pertama. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat. Makin lama, makin dekat. Anjing-anjing desa menyalak tak henti. Lalu tiba-tiba semuanya diam bersamaan, seolah dibungkam oleh sesuatu. Arman berdiri di depan pintu rumah dengan tubuh gemetar. Dia bisa mendengar suara itu sekarang, napas berat, dan bisikan yang memanggil namanya pelan. Arman, waktumu. Dari sela kabut dua mata merah muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat. Dan di antara kabut itu muncul sosok hitam besar, tinggi, dengan taring panjang berlumur darah. Tubuhnya seperti daging terbakar. Dan dari setiap langkahnya, tanah meninggalkan jejak gosong. Sari menjerit di dalam rumah, memeluk anaknya erat. Arman berdiri di depan, berusaha menahan makhluk itu dengan segala keberanian yang tersisa. Aku durung siap. Oh Yosaiki, aku belum siap. Jangan sekarang. Makhluk itu berhenti sebentar lalu tertawa pelan. Suara tawanya menggema di seluruh desa. Burung-burung di pohon beterbangan ketakutan. Setelah itu, ia menghilang perlahan ke dalam kabut, meninggalkan bau busuk menyengat yang membuat Arman nyaris muntah. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, suara itu kembali terdengar, jelas dan dingin. Kekayaanmu tinggal sisa waktu, dan waktu itu hampir habis. Dan malam itu, desa Sukamukti kembali tenggelam dalam kabut. Tapi kali ini kabutnya tidak hilang sampai pagi. Pagi itu, kabut belum juga hilang, meski matahari sudah tinggi. Udara dingin menusuk kulit, dan suasana desa terasa muram. Burung-burung enggan berkicau, ayam-ayam bersembunyi di bawah kandang. Orang-orang yang biasanya berkumpul di warung kopi, sekarang jarang keluar rumah. Desa Sukamukti berubah, hening tapi tegang. Sejak Bu Marni ditemukan mati dengan luka aneh di dadanya, satu persatu warga lain yang ikut ritual mulai mengalami hal serupa. Ada yang ditemukan kaku di sawah dengan mata melotot seolah ketakutan luar biasa. Ada yang lenyap tanpa jejak. Bahkan satu orang ditemukan tergantung di pohon dekat hutan dengan wajah membiru dan lidah terjulur. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi warga mulai bisik-bisik, iki mesti balasane taring iblis. Ini pasti akibat kutukan taring iblis. Arman makin gelisah. Setiap malam, bayangan hitam itu selalu datang. Kadang lewat di depan jendela, kadang berdiri di belakang rumah. Suaranya berbisik pelan tapi menusuk ke kepala. Bayar utangmu. Setiap kali kabut turun, udara di sekitar rumah Arman menjadi dingin luar biasa. Bahkan sampai embun membeku di daun-daun pisang. Sari hampir tak bisa tidur. Anak mereka Lala makin sering demam dan mengigau di malam hari. Kadang ia terbangun sambil menangis ketakutan. Ayah, ada gigi besar di luar jendela. Dia senyum ke Lala. Arman langsung berlari memeluk anaknya. Menenangkan, tapi saat menatap ke jendela, memang tampak bayangan samar. Bentuknya tinggi, kepalanya besar, dan matanya merah menyala seperti bara. Arman tak kuat lagi. Esok paginya ia datang ke rumah Pak Ustadz Rahim. Ustadz tua yang sudah lama tinggal di desa itu. Wajah Pak Ustadz teduh. Tapi ketika Arman menceritakan semuanya, dari pertemuannya dengan pria berpakaian hitam sampai ritual di tengah hutan, wajah Pak Ustadz perlahan berubah pucat. Setelah diam cukup lama, beliau mengusap wajahnya pelan. Astagfirullah, Arman. Kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Arman menunduk, suaranya gemetar. Saya cuma pengen rezeki, Pak. Nggak tahu kalau bakal begini. Pak Ustadz menatapnya tajam. Kamu sudah main sama pesugihan paling jahat yang pernah disebut dalam kitab kuno, Jawa kuno. Taring iblis itu bukan jin biasa, Man. Itu makhluk dari zaman sebelum manusia. Dia nggak cuma minta tumbal jiwa orang yang berjanji padanya, tapi juga keturunannya. Arman membeku. Keturunan? Maksudnya anak saya. Pak Ustadz mengangguk perlahan. Selama ikatan itu belum putus, makhluk itu akan terus menagih. Dia makan dari rasa takut, dari darah, dari roh mereka yang ketakutan di ambang mati. Arman menggenggam lututnya erat. Air matanya mulai keluar.
Tolong saya, Pak. Tolong keluarga saya. Api saya masih bisa lepas dari ini. Pak Ustadz menatapnya dalam. Bisa, tapi tidak mudah. Dan kamu harus berani hadapi ketakutanmu sendiri. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai kamu mengembalikan apa yang kamu ambil. Dan taring itu, di mana sekarang? Arman menatap lantai lalu berbisik. Saya simpan di kotak kayu di kamar. Pak Ustadz berdiri. Bawa ke sini sekarang juga. Jangan tunggu malam. Kalau taring itu dibiarkan terlalu lama, ia akan bangun dan mulai hidup. Tanpa menunggu, Arman berlari pulang. Tapi begitu membuka kotak kayu itu, jantungnya hampir berhenti. Taring yang dulu diam, kini tampak berdenyut pelan, seperti ada urat hitam yang hidup di permukaannya. Dari ujungnya menetes cairan merah pekat, seperti darah segar. Tangannya gemetar saat mengambilnya, tapi ia tetap membungkus taring itu dengan kain dan membawanya ke rumah Pak Ustadz. Waktu dibuka, taring itu seperti bergetar sendiri, dan udara di dalam ruangan langsung berubah dingin. Bau belerang dan amis menyengat hidung. Pak Ustadz menatap benda itu lama sekali. Kita harus bakar ini malam ini juga, katanya tegas. Arman mengangguk cepat. Iya, Pak. Saya juga nggak kuat lagi lihatnya. Menjelang maghrib, mereka menyiapkan tungku dari besi di halaman belakang. Arang dibakar sampai menyala merah. Arman menaruh taring itu di atas bara. Awalnya tak terjadi apa-apa, tapi beberapa detik kemudian, dari dalam api terdengar suara lirih, seperti orang tertawa kecil. Hehehe, suaranya pelan tapi jelas. Bara api tiba-tiba berkobar tinggi, dan dari nyala itu muncul bayangan seperti wajah. Wajah hitam dengan mata merah dan taring panjang yang menatap langsung ke arah Arman. Pak Ustadz cepat membaca doa. Suaranya lantang menembus suara api yang berdesis. Tapi taring itu tidak hangus. Malah semakin lama semakin berkilau gelap seperti logam panas. Dari dalam api terdengar jeritan keras. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin tiba-tiba berhembus kuat dan bara api berterbangan kemana-mana. Pak Ustadz, teriak Arman panik. Terus baca, jangan berhenti. Membelis Pak Ustadz. Tapi tiba-tiba suara tawa itu berubah jadi raungan dalam. Tanah di bawah tungku bergetar, dan api padam sendiri seketika. Taring itu jatuh ke tanah utuh, tidak hangus sedikit pun. Arman menatapnya, dan saat ia memungutnya kembali, taring itu terasa panas dan berdenyut di telapak tangannya seperti jantung yang berdetak. Malamnya, Arman pulang dengan hati berat. Dia taruh taring itu kembali di kota. Kali ini dibungkus 3 lapis kain putih. Tapi sejak malam itu gangguan makin parah. Lala demam tinggi dan terus mengigau. Kadang ia berteriak sambil menunjuk jendela. Ayah, ada gigi besar di luar. Dia mau masuk. Arman berlari ke jendela dan menatap keluar. Kabut sudah datang, padahal belum tengah malam. Di balik kabut itu, ia melihat sekilas bentuk bayangan besar berjalan lambat di pekarangan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di tanah. Arman menutup jendela dan berdoa pelan. Tapi bisikan itu kembali terdengar kali ini di telinganya sendiri, sangat dekat. Bayar utangmu, Arman. Darah sudah diterima, tapi jiwamu belum. Arman menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dia hampir tergila karena ketakutan. Joy ambil taring itu dan berlari keluar rumah sambil membawa korek api dan minyak tanah. Di belakang rumah, ia siramkan minyak ke taring itu dan menyalakan api lagi. Api membesar, tapi anehnya taring itu malah memantulkan cahaya merah dari dalam nyalanya. Dan di tengah nyala api itu, terdengar tawa lagi. Kali ini lebih keras, seperti puluhan suara bergema bersamaan. Hah, hah, hah. Arman, waktumu hampir habis. Arman terjatuh ke tanah menutup telinganya. Tapi suara itu tidak berhenti. Di udara, muncul bayangan hitam besar seperti asap pekat membentuk tubuh tinggi. Dari mulutnya keluar suara berat, anakmu. Pengganti jiwamu? Arman berteriak keras, tidak. Jangan anak saya. Ambil saya saja. Makhluk itu tertawa lagi, kemudian menghilang perlahan ke arah kabut. Keesokan harinya, Lala makin lemah. Matanya sayu, kulitnya pucat. Setiap kali tidur tubuhnya menggigil. Sari menangis di sampingnya, memohon agar suaminya mencari pertolongan. Dan Arman akhirnya kembali ke rumah Pak Ustadz. Tapi begitu sampai di sana, rumah itu sudah dikerumuni warga. Pak Ustadz Rahim ditemukan meninggal subuh tadi. Tubuhnya tergeletak di sajadah, tapi di dinding belakangnya ada goresan besar, berbentuk simbol taring hitam. Warga bilang,
Malam sebelumnya terdengar suara petir di atas rumah Pak Ustadz padahal langit cerah. Arman gemetar. Dunia di sekelilingnya serasa runtuh. Jowiatows kini sendirian menghadapi makhluk itu. Ia pulang dengan langkah limbung, dan malam itu duduk di depan rumah sambil memandangi kabut yang mulai turun lagi. Sari keluar, wajahnya basah oleh air mata. Men, kita harus pergi dari sini. Gua regelem kelangan lala. Aku ora peduli mobil, sawah, kabeh. Ayo lu ngasaiki. Man, aku nggak mau kehilangan lala. Aku nggak peduli mobil, sawah, semua. Ayo pergi sekarang. Arman menatap istrinya lama, lalu mengangguk lemah. Iya, Sar. Tapi malam ini kita nggak bisa kemana-mana. Kabutnya tebal banget. Tunggu sampai pagi. Tapi malam itu justru jadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Tepat tengah malam, suhu udara turun drastis. Dinding rumah berembun, dan semua lampu padam bersamaan. Lala mulai menjerit dalam tidurnya. Ayah, dia masuk. Dia mau ambil aku. Arman berlari ke kamar anaknya, tapi tiba-tiba pintu kamar menutup sendiri keras sekali. Dari dalam terdengar suara langkah berat. Lalu suara benda jatuh. Arman menghantam pintu berkali-kali sampai berhasil terbuka. Dan di sana, di tengah kamar, Lala terbaring lemah. Di sampingnya berdiri sosok hitam besar dengan taring panjang meneteskan darah. Matanya menatap lurus ke arah Arman. Suara berat itu kembali terdengar, menggema di seluruh ruangan. Janji sudah diucap, darah sudah ditagih, sekarang gilirannya. Arman menjerit sekuat tenaga, mengambil pisau dapur dan menebas udara. Tapi pisau itu menembus tubuh makhluk itu seperti asap. Sosok itu mendekat, mengangkat tangan besar berasap, dan dari telapak tangannya muncul api hitam yang membentuk simbol taring. Arman merangkul anaknya erat-erat. Jangan ambil dia, ambil aku. Aku yang salah, aku yang tamak. Makhluk itu berhenti sejenak, matanya menyipit. Lalu suara beratnya menjawab, kamu terlambat, Arman. Taring sudah memilih darah baru, Sari berteriak histeris. Arman menangis memohon ampun, tapi tiba-tiba cahaya putih menyilaukan muncul dari arah jendela. Suara azan dari mushola terdengar kencang sekali malam itu, seolah menggetarkan udara. Makhluk itu meraung marah, mundur perlahan, lalu lenyap bersama kabut yang menyusut ke arah hutan. Arman terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Lala pingsan di pelukannya tapi masih bernapas. Sari menangis memeluk keduanya. Ketika subuh tiba, kabut benar-benar hilang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi di depan rumah Arman, Porgius menemukan sesuatu tertinggal di tanah. Bekas jejak cakar besar, dan di tengahnya, sebuah pesan terbakar di rumput. Tulisan hitam gosong yang berbunyi, utang belum lunas. Arman menatap tulisan itu dengan wajah kosong. Inausime Siti belum berakhir. Kekayaan yang datang terlalu cepat. Kini menuntut harga yang lebih dari sekadar nyawa. Harga yang mungkin harus dibayar dengan seluruh keturunannya. Dan sejak pagi itu, desa Sukamukti kembali diselimuti kabut, tapi kali ini, kabutnya terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menunggu. Malam itu, udara di desa Sukamukti terasa berat. Awan gelap menggantung, dan kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus pelan tapi dinginnya seperti pisau. Warga yang biasanya sudah masuk rumah, malam itu justru berkumpul di lapangan tengah desa. Obor-obor dinyalakan, menebarkan cahaya kuning redup yang bergetar tertiup angin. Arman berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya pucat, matanya sayu karena semalaman tidak tidur. Di tangannya, ia menggenggam kotak kayu berisi taring hitam itu. Benda yang kini menjadi sumber semua malapetaka. Di sebelahnya ada Sari yang memeluk Lala erat-erat. Nak kecil itu tampak lemas tapi sesekali menggigil sambil menatap hutan di kejauhan. Arep tenan nindaka kei kiman? Tanya salah satu warga Pak Surip dengan suara bergetar. Kowe ngerti kan nek barang kuwi ora sembarangan? Kamu yakin mau lakukan ini, Man? Kamu tahu kan benda itu bukan main-main? Arman mengangguk pelan. Kalau enggak malam ini mungkin besok udah terlambat. Lihat aja setiap hari kabut makin tebal. Orang-orang terus hilang. Ku udah capek hidup dalam ketakutan, Pak. Pak Surip menelan ludah. Warga lain saling pandang. Beberapa menggenggam tali dan garam kasar. Semacam penolak bala yang mereka bawa atas saran dukun tua desa sebelah. Sekitar 20 orang berdiri melingkar, menunggu aba-aba dari Arman. Ia membuka kotak kayu itu perlahan,
Begitu tutupnya terangkat, hawa dingin langsung menyebar seperti napas dari liang kubur. Pi obor bergetar hampir padam. Di dalam kotak itu, taring hitam berkilau redup, tapi kali ini tampak lebih besar dari sebelumnya, seperti tumbuh. Dari ujungnya menetes cairan hitam dan setiap tetes jatuh ke tanah. Rumput di bawahnya langsung layu. Warga mundur beberapa langkah. Lala tiba-tiba menjerit kecil sambil menutup telinganya. "Ayah, suaranya datang lagi." Dia bilang, "Waktunya habis." Arman langsung memeluk anaknya. "Tenang nak, nggak apa-apa. Ayah di sini." Tapi bahkan saat ia mengucapkannya, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu makhluk itu pasti sudah dekat. Malam makin pekat, dan kabut turun menelan seluruh desa. Cahaya obor perlahan meredup. Hanya tinggal cahaya samar-samar di tengah lingkaran. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hening yang menakutkan. Tiba-tiba gonggongan anjing dari arah rumah Pak RT berhenti mendadak, seolah tenggorokannya dipotong. Suara itu terhenti di tengah udara, dan setelah itu, sunyi. Tidak ada apapun. Lala kembali berbisik lirih, "Dia datang ya." Dan benar saja. Dari arah hutan pinus, kabut mulai berputar pelan, membentuk pusaran tebal. Dari dalamnya muncul sesuatu, tinggi, kurus dan hitam legam seperti arang terbakar. Tubuhnya berasap, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di tanah. Matanya merah menyala, dan ketika mulutnya terbuka, deretan taring tajam tampak jelas, panjang-panjang, seolah seluruh giginya adalah senjata. Beberapa warga langsung menjerit dan lari ke arah rumah, tapi kabut menutup jalan mereka. Suara langkah-langkah cepat bergema di antara kabut, lalu disusul jeritan pendek, dan hening lagi. Sari memeluk Lala makin erat, menangis ketakutan. Arman berdiri di depan mereka, menggenggam taring itu di satu tangan, dan sebatang obor di tangan lain. Makhluk itu berhenti di tepi lapangan. Suara napasnya berat seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. "Janji, harus ditepati." Suaranya dalam, bergetar sampai ke dada setiap orang yang mendengarnya. Warga yang tersisa membeku, tak berani bergerak. Arman memberanikan diri melangkah maju. "Aku yang janji." Ya yang salah." "Aku mau tebus, tapi jangan sentuh keluargaku." Makhluk itu menunduk sedikit seolah memperhatikan Arman. "Terlambat. Cara sudah diambil. Tinggal jiwamu yang menunggak." Arman menelan ludah, matanya menatap taring di tangannya. "Kalau aku musnahkan ini, semua selesai kan?" Makhluk itu tertawa pelan, tapi suaranya bergema panjang. "Coba saja." Arman mengangkat taring itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke dalam kobaran api besar yang sudah disiapkan warga. Api menyala tinggi, memantulkan cahaya oranye di wajah mereka. Seketika udara bergetar keras dan suara melengking menggema, membuat telinga mereka berdenging. Tapi anehnya, bukannya hancur, taring itu justru memantulkan api, berubah menjadi merah menyala. Lalu melayang keluar dari bara, berputar di udara seperti hidup. Dari taring itu muncul asap hitam, yang membentuk tangan-tangan kecil, meraih siapapun yang ada di dekatnya. Beberapa warga berteriak panik, lari tunggang langgang, tapi tangan-tangan asap itu menyambar satu orang, menyeretnya masuk ke kabut. Suara jeritannya memecah malam, tapi tak lama kemudian, hanya terdengar suara tulang patah. Sari berteriak memanggil Arman. "Man, cukup, ayo balik. Ayo lunga saiki. Man, sudah cukup. Ayo pulang. Ayo pergi sekarang." Tapi Arman tetap berdiri di depan api. Matanya menatap makhluk itu yang kini makin dekat. "Aku nggak bisa kabur, Sar, iki kudu rampung saiki. Ini harus selesai malam ini." Makhluk itu melangkah maju, dan tanah di bawahnya retak setiap kali kakinya menyentuh. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, dan udara di sekitar lapangan mendadak bau darah. Satu persatu warga berlari ke berbagai arah, tapi kabut menutup jalan. Beberapa jatuh tersandung, menjerit minta tolong, namun suaranya tenggelam di kabut. Tak ada yang bisa keluar. Arman tahu makhluk itu ingin dia, bukan yang lain. Ia menatap taring yang masih berputar di udara, lalu menggenggam obornya erat-erat. Dengan tekad terakhir, ia berlari menembus pusaran kabut, melompat ke arah taring itu dan meraihnya dengan tangan kosong. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya, tubuhnya terasa seperti tersambar petir. Rasa panas dan dingin bercampur jadi satu. Ia mendengar ribuan bisikan sekaligus. Suara-suara orang yang menjerit, menangis, memohon ampun. Suara anak kecil, perempuan, laki-laki.
Semuanya bergema di dalam kepalanya. Makhluk itu mendekat, matanya menyala makin terang. Janji ditepati, darah dibayar. Arman berteriak sekeras-kerasnya, "Aku yang bayar." Uya yang salah. Ambil aku, tapi biarkan mereka hidup. Taring itu tiba-tiba menyala terang, dan dari ujungnya muncul lidah api hitam yang melilit tubuh Arman. Ia terangkat ke udara, tubuhnya bergetar hebat. Lala menjerit memanggil ayahnya, tapi Sari menahannya sambil menangis tak sanggup melihat. Dalam sekejap, kilatan cahaya menyilaukan memenuhi seluruh lapangan. Semua orang yang tersisa menutup mata. Suara ledakan keras mengguncang bumi lalu hening. Saat kabut perlahan menipis, warga yang masih hidup melihat Arman tergeletak di tengah lapangan. Tubuhnya hitam hangus, tapi di wajahnya masih ada sedikit senyum. Di tangannya taring itu sudah tidak ada. Hanya tersisa abu hitam yang berasap pelan. Makhluk hitam itu pun menghilang bersama kabutnya. Udara jadi tenang, tapi bau darah masih terasa di udara. Sari berlari memeluk tubuh suaminya, menangis sejadi-jadinya. "Ngapa kudu kowe, Man? Ngapa kudu kowe? Kenapa harus kamu, Man? Kenapa harus kamu?" Warga ada yang tersisa menunduk dalam diam. Tidak ada yang berani bicara. Malam itu benar-benar terasa panjang. Ketika fajar datang, kabut perlahan menghilang. Langit desa untuk pertama kalinya terlihat cerah setelah berminggu-minggu tertutup kabut. Tapi lapangan tempat mereka berdiri kini penuh jejak hangus. Di tengahnya, tersisa bekas lingkaran gosong seperti simbol gigi besar yang mencengkeram tanah. Beberapa hari kemudian, warga berusaha kembali hidup normal. Tapi mereka tahu desa Sukamukti tidak akan pernah sama lagi. Masih sering terdengar suara aneh saat malam tiba. Langkah berat di antara pepohonan, bisikan pelan dari arah kabut yang datang cepat, dan suara tawa kecil yang seolah mengejek dari kejauhan. Sari tinggal bersama Lala di rumah peninggalan Arman. Setiap pagi, ia selalu membakar dupa di depan rumah sambil berdoa. Lala sudah jarang bicara sejak malam itu, tapi kadang ia menatap ke arah lapangan sambil berkata pelan, "Ayah udah di sana, Bu. Dia jagain kita dari kabut." Sari hanya bisa tersenyum getir. Dia tahu Arman sudah menebus kesalahannya, tapi malam-malam tertentu, terutama ketika kabut datang terlalu cepat, ia masih mendengar suara samar di telinganya. Janji sudah ditepati, tapi kabut belum selesai. Sudah beberapa bulan berlalu sejak malam berdarah itu, tapi kabut di desa Sukamukti tidak pernah pergi lagi. Setiap pagi kabut turun lebih cepat, lebih tebal, dan lebih dingin dari biasanya. Kadang jam 4 subuh, desa sudah tertutup putih sepenuhnya, sampai orang tidak bisa melihat lebih dari 2 langkah ke depan. Orang-orang bilang, kabut itu bukan lagi kabut biasa, tapi kabut yang membawa arwah. Banyak rumah kini kosong. Sebagian penghuninya memilih pergi, entah pindah ke kota atau ke desa tetangga. Rumah Arman kini sepi, hanya Sari dan Lala yang masih tinggal di sana. Tiap pagi Sari menyalakan dupa di depan pintu dan menaruh bunga melati di mangkuk kecil berisi air. "Iki kanggo nyenengke roh sing ora tenang," katanya pelan. "Ini untuk menenangkan roh yang belum tenang." Lala sudah jarang bicara sejak malam kejadian. Wajahnya pucat, tapi matanya kadang menatap sesuatu di luar jendela, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Kadang ia tersenyum kecil, lalu berbisik, "Ayah ada di sana, Bu, di kabut itu. Dia jagain kita." Sari hanya bisa menatap kosong. Setiap kali kabut datang dan suara angin terdengar berdesir lembut di genting, dia merasa seolah Arman benar-benar ada di sekitar rumah, melindungi mereka, menahan sesuatu agar tidak masuk. Desa Sukamukti perlahan jadi seperti tempat yang terjebak waktu. Hanya beberapa keluarga yang masih bertahan. Mereka hidup sederhana, menanam singkong, beternak ayam, tapi tak pernah lagi berani menebang pohon di hutan. Hutan di utara desa, tempat ritual dulu dilakukan, kini dianggap tempat terlarang. Orang-orang menyebutnya alas iblis. Tidak ada yang berani masuk ke sana bahkan siang hari. Warga percaya tanah di situ sudah dikutuk. Setiap kali ada yang nekat mendekat, biasanya mereka kembali dalam keadaan linglung, seperti kehilangan arah. Ada yang bilang mereka mendengar suara perempuan tertawa di balik kabut. Ada yang bilang melihat bayangan hitam berjongkok di antara pepohonan, menggerak-gerakkan tangan seperti sedang menawarkan sesuatu. Sampai suatu hari,
Datanglah seorang pendatang, wartawan muda dari kota, yang katanya ingin menulis tentang legenda taring iblis. Namanya Rendra. Dewi sang sembungan kamera dan buku catatan. Awalnya warga enggan bicara, tapi setelah beberapa hari tinggal di rumah Pak Surip, ia mulai bisa mendengar sedikit-sedikit cerita lama. Dulu desa Iki Ayem, nak, kata Pak Surip sambil menyeruput kopi. Ora ana singgane. Sampai si Arman kuwi kepengin cepet sugih, terus ketemu wong ireng iku. Dulu desa ini tenang, nak. Nggak ada yang aneh. Sampai Arman itu pengin cepat kaya, lalu ketemu orang berpakaian hitam itu. Rendra mencatat semuanya dengan teliti. Yui bahkan meminta diantar ke hutan tempat ritual dulu dilakukan. Warga jelas menolak. Jangan mas, kata salah satu ibu di warung. Sapa Wesing melebu kono, ora bakal bali. Siapapun yang masuk ke sana nggak bakal kembali. Tapi Rendra tetap bersikeras. Siang hari ia berjalan sendiri ke arah utara, membawa kamera dan peta kecil. Kabut masih menggantung di antara batang pinus tapi belum terlalu pekat. Ia melangkah hati-hati di jalan setapak yang mulai tertutup rumput liar. Sekitar 1 jam berjalan, ia mulai mencium bau amis yang samar. Rendra berhenti. Di tanah dekat akar pohon, ia melihat bekas arang berbentuk lingkaran besar. Di tengahnya ada batu-batu hitam, tersusun seperti altar kecil. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam. Ini mungkin tempat ritual pesugihan yang disebut warga, katanya pelan ke dalam mikrofon. Tapi tiba-tiba, kamera bergetar sendiri. Gambar di layar bergoyang, dan dari speaker kecilnya terdengar suara aneh. Seperti napas berat dari dalam hutan. Rendra menoleh ke kanan, matanya menyipit. Di antara kabut, ia melihat sosok samar berjongkok. Tingginya tidak wajar, tapi bahunya sempit, seolah sedang memeluk sesuatu. Permisi, panggil Rendra, suaranya sedikit gemetar. Saya cuma mau ambil gambar, nggak ganggu. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan ia mengangkat kepalanya. Dari balik kabut tampak 2 mata merah menyala. Dulu terdengar suara berat, pelan, tapi jelas. Kalau mau kaya, sentuh taringnya. Rendra terpaku. Lehernya terasa dingin, napasnya sesak. Ia mundur 1 langkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek seperti lumpur. Ia menunduk dan melihat tangannya sudah memegang sesuatu. Benda hitam kecil keras tajam. Dering Rendra berteriak dan melempar benda itu sejauh mungkin. Tapi dari arah kabut, suara tawa kecil terdengar lagi. Permisi, sudah disentuh. Ia lari sekuat tenaga keluar dari hutan. Kamera jatuh, lensanya pecah. Ia tak peduli. Sampai di tepi desa, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Warga yang melihatnya langsung tahu. Tatapan matanya kosong. Seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Sejak hari itu, Rendra tidak pernah berbicara normal lagi. Dia duduk di beranda rumah Pak Surip setiap sore, memandangi hutan sambil tersenyum aneh. Kadang ia bergumam sendiri. Dia cuma mau janji ditepati. Aku sudah janji. Malam-malam tertentu, warga mendengar dia berjalan ke arah hutan sambil membawa lampu kecil. Tapi setiap kali disusul, ia sudah hilang. Hanya lampunya yang ditemukan tergantung di dahan pinus, masih menyala samar. Sari mendengar kabar itu dengan hati hancur. Ia tahu, kutukan itu belum benar-benar hilang. Mungkin Arman berhasil menahan makhluk itu malam itu. Tapi taringnya masih ada. Entah di mana. Iblis ora mati, cuma ganti sing disasar, katanya pelan pada dirinya sendiri. Iblis tidak mati, cuma mengganti siapa yang dituju. Sejak saat itu, Sari memutuskan meninggalkan desa. Ia mengsoi barang seadanya dan membawa Lala pergi. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan rumah sambil menatap ke arah kabut yang menggantung di atas sawah. Arman, aku lungayo. Jaga desa iki nek kowe isi ono. Arman, aku pergi ya. Jaga desa ini kalau kamu masih di sini. Begitu ia melangkah pergi, angin berhembus pelan, dan bunga melati yang ia taruh di depan rumah ikut terbang bersama kabut. Tahun berganti, desa Sukamukti makin ditinggalkan. Rumah-rumah hancur dimakan waktu. Ladang menjadi semak, dan jalan setapak tertutup lumut. Sekarang hanya tinggal beberapa orang tua yang masih menetap, menjaga sisa-sisa masa lalu yang kelam. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, kabut. Setiap pagi, kabut itu datang tanpa absen. Menyelimuti desa, menutupi hutan dan kadang menampakkan bayangan samar seseorang berjalan di tengahnya. Anak-anak kecil dari desa tetangga sering dilarang bermain ke arah situ. Orang tua mereka selalu bilang,
Aja nganti melebu ala Sukamukti. Yen krungu suara sing ngajak ngomong, ojo dijawab. Jangan sampai masuk hutan Sukamukti. Kalau dengar suara yang mengajak bicara, jangan dijawab. Karena sampai sekarang, suara itu masih terdengar di antara kabut pagi. Pelan berat seperti datang dari bawah tanah. Kalau mau kaya, sentuh taringnya. Dan kadang ketika kabut turun terlalu cepat, warga bisa melihat bayangan seperti seseorang berdiri di tepi hutan. Tinggi, kurus, dengan cahaya merah samar di matanya. Beberapa orang bilang itu arwah Arman, yang masih berusaha menahan makhluk itu supaya tidak keluar. Tapi ada juga yang percaya itu justru makhluk itu sendiri, menunggu orang baru yang tamak, yang mau menukar jiwanya dengan emas dan kemewahan. Konon, setiap tahun sekali, di malam Jumat Kliwon bulan Purnama, kabut di desa itu menjadi begitu tebal sampai cahaya bulan pun tak bisa menembusnya. Dan di malam itu, suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Satu persatu rumah lama yang masih berdiri akan berguncang pelan, seolah ada sesuatu yang berjalan di antara mereka. Kadang terdengar ketukan di pintu. 3 kali perlahan tok, tok, tok. Kalau ada yang cukup bodoh untuk membukanya, mereka akan melihat kabut masuk ke rumah seperti asap dingin. Lalu dari dalam kabut itu muncul suara berbisik, sangat pelan. Hampir seperti desahan, sentuh taringnya. Orang-orang bilang, sejak saat itu, penghuni rumah itu tak pernah terlihat lagi. Bertahun-tahun kemudian, jalan menuju desa Sukamukti sudah ditutup oleh pemerintah setempat. Alasannya longsor dan tidak aman. Tapi warga sekitar tahu bukan itu penyebabnya. Mereka tahu desa itu dikunci, bukan karena alam, tapi karena sesuatu yang tidak boleh keluar. Kadang, para pendaki yang tersesat di hutan pinus sekitar situ melapor ke pos penjaga bahwa mereka mendengar suara orang memanggil dari balik kabut, menawarkan sesuatu. "Mas, butuh rejeki cepat, Mas." Suaranya pelan tapi ramah. Kalau dijawab, kabut akan menutup jalan, dan mereka tidak akan menemukan arah pulang. Tidak semua cerita bisa dibuktikan, tapi kalau kamu datang ke arah utara, lewat jalan kecil di belakang bukit, kadang kamu masih bisa melihat bekas papan bertuliskan, "Selamat datang di desa Sukamukti." Huruf-hurufnya sudah pudar, sebagian terkelupas, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, di bawah tulisan itu ada coretan hitam samar yang hampir tertutup lumut. Coretan itu membentuk kalimat pendek, "Janji kudu ditepati. Janji harus ditepati." Dan kalau kamu datang pagi-pagi sekali, saat kabut mulai turun pelan-pelan, kamu mungkin akan melihatnya sendiri. Bayangan orang berjongkok di antara pepohonan. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah. Ia menunduk, lalu mengangkat kepalanya pelan, tersenyum memperlihatkan deretan taring panjang, sambil berbisik pelan, "Kalau mau kaya, sentuh taringnya." Tapi kalau kamu dengar itu jangan jawab, jangan menoleh, jangan berhenti jalan. Karena begitu kamu berhenti, kabut akan menelanmu. Dan mungkin sejak saat itu kamu bukan cuma pengunjung, kamu akan jadi bagian dari kabut itu sendiri. Begitulah akhir kisah desa Sukamukti. Desa yang dulunya tenang, tapi kini tinggal legenda yang berembus di antara kabut. Orang-orang masih menuturkannya di warung kopi dengan nada pelan dan tatapan takut. Dan setiap kali kabut turun lebih cepat dari biasanya, mereka akan saling pandang dan berkata dengan suara gemetar, "Wes Bali maneh. Kabute Sukamukti. Sudah kembali lagi, kabutnya Sukamukti."